Video kali ini kita akan membuat model user. Kita tinggal buka ke folder model, kemudian pilih user. Nah, di sini kita hanya perlu menambahkan variable dari rules. Oke, kemudian kita membuat relasi ke transaction. Nah, di paling bawah buat metode baru, public function transaction return $this as many. Kemudian transaction ini kita panggil plusnya. Oke, seperti ini. Oke, jangan lupa di save. Untuk video model user sampai di sini. Kemudian kita lanjut ke model card. Di card ini kita buat dulu variable-nya. Sini ya, variable protected variable. Kita pakai array. Nah, di sini kita yang pertama ini sesuai dari database kita ya. Coba kita lihat di database yang bagian card. Nah, card ini dia ada user ID sama product ID. Nah, ini kita panggil sini user ID sama product ID. Oke, ini jangan lupa mendapat satu. Nah, kemudian kita buat relasi lagi ke produk dan juga ke user sesuai dengan PRD kita buat di video sebelumnya. Public function product kemudian return $this belongs to, panggil model produknya, kemudian class, kemudian ini relasinya products ID ke ID. Oke, seperti ini. Dan kita buat lagi untuk usernya, public function user return $this belong to user class user ID ID. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian model produk. Ini model produk ini kita panggil variable juga. Protected variable ada name, kemudian description, kemudian ada price, kemudian slug
akhirnya. Oke, kemudian kita buat relasi lagi ke galleries dan juga ke cards. Jadi public function galleries return $this. Ini has many ke product gallery plus kemudian relasinya ke dari product ID ke ID. Oke. Kemudian public function ke cards return $this. Ini has many card plus ya products ID ke ID. Nah, untuk di produk seperti ini. Kemudian kita lanjut di product gallery, di model product gallery. Oke, kita buat dulu variable-nya protected dollar variable. Di sini ada variable-nya products ID, kemudian ada URL, kemudian is featured. Oke. Dan kita buat relasi ke produk. Public function product return $this. Ini kita pakai belongs to karena kepunyaan dari produk gallery. Product class products ID ID. Oke, untuk bagian produk gallery seperti ini. Nah, kita lanjut ke bagian transaction. Transaction, ini variable-nya agak panjang ya. Coba dulu protected dollar variable. Yang pertama users ID, kemudian name, kemudian email, address, phone, kemudian kurir, ini string, kemudian payment URL, kemudian total price, terakhir status. Oke, ini kita buat relasi ke user dan juga item. Nah, item ini fungsinya nanti di transaction item ini ya. Coba dulu ke user, public function user return $this belong to user class. Oke, kemudian public function item
return $this as many, ini transaction item plus transaction ID sama ID. Oke, yang terakhir kita ke transaction item. Di transaction item kita buat dulu variable-nya protected dollar variable, ada user ID, kemudian product ID, kemudian transactions ID. Kita relasikan ke produk dan juga ke transaction. Public function product return $this pakai belongs to product ID. Oke, satu lagi ke transaction ya. Public function transaction oke, ini tipe return $this belong to transactions plus transaction ID. Oke, sudah selesai di transaction item untuk video model sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya.